Bab 1231. Chen Yexuan hendak meninggalkan senjata abadi kelas 5 dan senjata abadi peringkat keempat, dan melemparkannya ke dua tetua tertinggi, dengan mengatakan, terobos. Anda telah menerobos, dan Kunlun dapat dianggap sedikit self-perlindungan. Aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan nanti. Dengan latar belakangmu, kamu dapat menggunakan senjata abadi untuk menerobos. 10 hari hampir sama. Terima kasih, Hall Master. 6 kaisar top di Emperor Senior Stage mengepalkan tangan mereka sebagai tanda terima kasih. Chen Ye memandang beberapa orang lain di surga tingkat 9 dari alam senior kaisar, termasuk leluhurnya Ye Feng dan Ye Wudi, dan berkata, saya akan kembali dalam setengah bulan, dan kemudian akan ada metode penempaan. Senjata peri. Terima kasih Tuan. Terima kasih, Hall Master. Semua orang mengepalkan tangan sebagai tanda terima kasih. Ye Lingtian, tarik Wei Wucheng dan murid-muridnya ke bawah, kamu dan Tian-Tian akan bertanggung jawab. Chen Ye menjelaskan semua ini dan pergi untuk menyembuhkan Ye Luhur. Cedera Ye Luhur tidak ringan, tapi untungnya, garis keturunannya kuat, jadi dia tidak akan mati. Memberi makan Ye Luhur beberapa pil Rana Daoyuan hanya dapat memastikan bahwa lukanya tidak menyebar, tetapi sulit untuk disembuhkan. Butuh pil obat tingkat dewa. Saya hanya bisa membangunkan Raja Pil Ilahi. Sehari kemudian, Chen Ye meninggalkan kota Seribu Jue dan melangkah ke tanah keluarga Huang. Meskipun ada banyak hal di Aula Cahaya yang perlu dia selesaikan, tetapi dia tidak punya waktu, itu sudah cukup untuk menyerahkannya kepada Master Pavilion Baizan dan Han Yun. Awalnya, murid keluarga Huang sangat besar, tetapi sekarang mereka semua termasuk dalam Aula Cahaya. Menurut bimbingan Ni Baijian, Chen Ye menemukan cara untuk membuka dua batu nisan lainnya di pemakaman reinkarnasi, dan datang ke tempat misterius. Formasi di sini tampaknya agak aneh, seperti tempat kediaman Ni Baijian sebelumnya. Itu tidak dapat dicapai dari tanah. Itu harus melalui sungai bawah tanah dan bantuan arus bawah tanah, dan kemudian menemukan salurannya. Di arus bawah, dan kemudian gunakan saluran untuk lewat. Lorongnya sangat panjang, dan Chen Ye berjalan selama sehari sebelum keluar dari lorong. Wah, bukankah tempat-tempat ini bagus? Ni Baijian berkata, pada awalnya, kami membutuhkan banyak waktu untuk menemukan surga ini sebagai rumah besar kami. Chen Ye sedikit malu, menulis bersama dengan Ni Baijian, mereka semua suka tinggal di tempat seperti ini. Berjuang di luar negeri ketika Anda masih muda. Ketika Anda menjadi tua, kembali ke sini untuk pensiun dan menjadi nelayan. Bagus. Chen Ye menjawab dengan sederhana, dan melihat sebuah ruangan yang dikelilingi oleh formasi di puncak gunung, tetapi dihentikan ketika dia akan naik. Seorang lelaki tua menghentikan Chen Ye dan berkata dengan benar, adik laki-laki, kamu mungkin datang dari luar. Dewa tinggal di sini, jangan ganggu mereka, kami juga berharap mereka dapat memberi kami ketenangan. Aman, jangan pergi ke dunia luar untuk bertarung lagi. Begitu kata-kata ini keluar, Chen Ye tidak tahu bagaimana harus merespon. Sederhananya, kilatan datang ke gunung dalam sekejap, dan begitu dia melangkah ke jangkauan rumah, dia merasakan lusinan aura kuat di sekelilingnya. Dalam sekejap, 12 napas ini mengunci Chen Ye. Bukan nafas manusia. Itu bahkan bukan nafas monster. Napas peri murni. Itu benar, setidaknya 12 senjata peri mengunci Chen Ye sendiri. Tampaknya itu adalah senjata peri yang ditinggalkan oleh para dewa penempa. Mereka mengatur formasi besar. Begitu orang kuat tiba, mereka akan secara otomatis mempertahankan sarang lama. Artefak abadi kelas 12. 6 senjata peri tingkat 8, 6 senjata peri tingkat 9, formasi seperti ini, lumayan. Chen Ye menghela nafas dengan emosi, menempa dewa harus dianggap sebagai kekuatan tingkat dewa, dan yang terkaya. Master yang berspesialisasi dalam menciptakan peri dan dewa. Dalam istilah Huaxia, ini adalah pedagang senjata, jadi dia tidak bisa memiliki senjata abadi. Ini semua peri. Apa yang kamu pikirkan terlalu sederhana, Ni Baijian berkata dengan acuh. Pada saat itu, di sarang lamanya di luar kota Seribu Jue, dia tidak hanya memiliki 12 artefak Divine King kelas 9, tetapi juga 6 artefak abadi Hunyuan. Artefak ilahi dengan pegangan, formasi itu bisa dianggap kuat. Sangat disesalkan. Ketika dia bermain dalam pertempuran, dia membawa semuanya bersamanya, dan hasilnya adalah perlombaan roh darah dihancurkan sepenuhnya oleh tamparan di telapak tangan. Ni Baijian bahkan memiliki beberapa ironi yang disengaja. Tuan, Anda mengeluh. Chen Ye bertanya, ngomong-ngomong, apakah penempaan para dewa sangat bagus dalam menempa senjata peri? Itu pasti. Ni Baijian berkata perlahan, dewa penempaan tahun ini. Ketika perang dimulai, dia melemparkan banyak artefak abadi primordial, menghancurkan orang di mana-mana, dan bahkan sering meledakkan immortal sendiri untuk mengalahkannya. Yang lain bergantung pada kekuatan mereka.
Dia bergantung pada senjata abadi. Senjata abadi primordial menghancurkan orang. Senjata abadi primordial meledak sendiri dan melukai orang. Chen Ye merasa tertekan ketika mendengarnya. Saat itu, kami memiliki banyak alam primordial. Ada banyak keluarga besar, termasuk keluarga Ye di zaman kuno, ada banyak orang di alam primordial. Ni Baijian berpikir kembali dan berkata, tapi, seseorang dari alam primordial harus bekerja keras selama ratusan tahun, mungkin dia bisa mendapatkan artefak abadi primordial, dan sebagai hasilnya, dia menempa Raja Dewa, dan dia membangunnya di 3 bulan, seperti grosir. Masih sangat mahal untuk dibawa pulang. Ada banyak orang yang ingin mengalahkannya. Tapi ada juga banyak orang yang dihancurkan olehnya dengan artefak abadi primordial. Nak, bangunkan dia nanti. Kamu sebaiknya cepat memujanya sebagai master, mungkin setelah jangka waktu tertentu, seluruh tubuhmu, bahkan pakaian, celana dan sepatumu, semuanya adalah artefak abadi Hunyuan, dan kemudian kamu akan belajar caranya. Untuk menghancurkan mereka dengan artefak abadi Hunyuan. Menghancurkan orang dengan senjata abadi. Chen Ye telah memikirkan hal ini, itu benar-benar boros, tetapi diperkirakan pemurnian artefak abadi Hunyuan harus berada di ranah Hunyuan. Diperkirakan masih ada beberapa hari lagi dari level ini. Chen Ye tidak berbicara, dan maju ke dalam ruangan. Keciut. Suara menembus udara datang. Pedang peri 6 tangan, kuali peri 6 tangan terbang. Itu adalah roh peri yang mengendalikan dan menyerang Chen Ye secara mandiri. Seiring dengan artefak abadi yang dikirim, semua jenis kecemerlangan melintas di sekitar formasi besar, yang merupakan formasi bintang berujung 7. Dalam sekejap, lingkaran 7 bintang berujung 5 melonjak ke langit, dan memberkati dan membunuh peri bergagang 7. Aku akan mencobanya. Serangan artefak abadi dengan sendirinya, seberapa kuat itu? Chen Ye dengan tangan kosong, dan ketika dia meninju, ada gelombang udara yang keras, dan ketika dia mengenai ujung pedang peri, kecemerlangan yang menyilaukan meletus. Untungnya, akibatnya diselimuti formasi dan tidak menyebar, jika tidak, seluruh gunung harus berguncang hebat. Bang bang bang. Ledakan. Chen Ye memancarkan tubuhnya, meninju dengan pukulan, kekuatan murni Qi dan darah tidak menggunakan kekuatan pemusnahan. Setiap pukulan hampir merupakan kekuatan sejati Chen Ye, tetapi dia hanya bisa memukul banyak senjata abadi ke belakang, tidak dapat merusaknya sedikitpun. Artefak immortal peringkat ke-8 dan artefak immortal peringkat ke-9 memang kuat. Bahkan jika aku meledak dengan seluruh kekuatanku, aku khawatir dibutuhkan sekitar 10 pukulan untuk mematahkan satu pegangan. Chen Ye menunjukkan tubuhnya dan berjalan di sekitar ruangan, menghindari senjata peri, sambil berpikir, tidak ada gunanya menghancurkannya, senjata peri ini bukan set lengkap, tetapi mereka dapat dibawa kembali kepada mereka untuk terobosan. Dia tidak membutuhkan senjata peri ini untuk menerobos, dan dia tidak mencapai titik ini. Hal-hal ini mungkin sangat berharga di mata orang lain untuk ditembus. Tapi di matanya, itu jauh dari cukup. Dia adalah pemilik makam reinkarnasi. Harus tingkat atas untuk mencocokkan. Dia ingin membuat senjata perinya sendiri. Keberadaan yang unik. Hancurkan keberadaan perlombaan roh darah. Bab 1232. Selama ini, Chen Ye telah menggunakan senjata dari klan roh darah. Senjata dari perlombaan roh darah sangat kuat, tetapi lebih tepatnya, mereka tidak cocok untuk Chen Ye sama sekali. Yang paling cocok untuk Chen Ye adalah tombak pembunuh langit Jiuyu dan pedang pembunuh naga yang dia bangun sendiri. Sangat disayangkan bahwa dengan peningkatan kekuatan Chen Ye dan pembangkit tenaga listrik yang dia hadapi, peringkat pedang Wentian pembunuh naga dan tombak pembantaian surga Jiuyu tidak cukup untuk dilihat. Saat ini, hanya mereka yang telah memperoleh warisan Dewa Penempa yang memenuhi syarat untuk menempa senjata mereka sendiri. Terlebih lagi, orang-orang kuat di sekitar Chen Ye membutuhkan senjata terbaik jika mereka ingin memenuhi syarat untuk bertarung melawan roh darah. Senjata-senjata ini harus dibuat olehnya. Ye Wudi dan Han Yun, yang telah mengumpulkan ribuan tahun keberadaan tingkat monster tua, begitu mereka menerobos dengan senjata abadi kelas 9, diperkirakan mereka akan langsung maju ke lantai 3 atau 4 alam dewa setelahnya. Terobosan, meningkatkan kekuatan tempur mereka setidaknya 10 kali lipat. Ini adalah fondasinya, terakumulasi selama ribuan tahun. Mereka juga sombong ketika mereka masih muda, tetapi mereka tidak memiliki senjata abadi, dan mereka tidak berani menerobos. Setelah senjata abadi kelas 9 digunakan, kekuatan tempur akan sangat meningkat. Setelah 1 tahun, orang-orang dari klan roh darah berani datang, saya khawatir mereka akan menderita kerugian besar. Wah wah. Woho. Formasi bintang berujung 7 juga merupakan formasi pertahanan utama, dan lingkaran cahaya berkedip sejak debutnya. Ketika salah satu lingkaran cahaya mengenai tubuh Chen Ye, hanya setelah mendengar tabrakan logam,
lingkaran cahaya itu secara otomatis retak dan tidak dapat mengguncang tubuh emas Chen Ye. Jangan repot-repot. Tinju di negara Buddha. Chen Ye mengeluarkan suara rendah dan meninju, mengguncang keempat sudut. Ki dan darah melonjak liar, dan sidik jari mengembun dan mengenai pusat formasi di belakang ruangan. Bang bang bang. Ledakan. Satu persatu, itu meledak terbuka. Formasi bintang berujung 7 rusak. Chen Ye juga menekan 12 senjata peri dengan kecepatan yang sangat cepat, senjata peri memiliki jiwa, dan tidak mungkin untuk berhenti karena runtuhnya formasi. Dia mengambil napas panjang, memasukkan artefak abadi ke dalam kuburan reinkarnasi, dan mendorong pintu rumah hingga terbuka. Itu sangat sederhana pada pandangan pertama, tetapi terasa sangat mewah jika dilihat lebih dekat. Bangku kayu semuanya terbuat dari ribuan api merah hati kayu tahun. Meja kayu itu sebenarnya terbuat dari batang pohon bintang 10.000 tahun. Tempat tidur kayu yang berantakan terbuat dari kayu berkualitas tinggi, dan selimutnya juga terbuat dari sutra berkualitas tinggi. Sungguh mewah. Chen Ye mendecakkan lidahnya, tetapi melihat pedang panjang berkarat diletakkan di samping dinding bambu. Ketika dia bisa mengambil pedang panjang, kuburan reinkarnasi bergetar hebat, batu nisan yang menempa Raja Dewa hancur, indera spiritual dilepaskan, dan kemudian sebuah kata mendebarkan keluar dari telinganya, yang sangat mengejutkan. Selama 10.000 tahun di dunia, siapa yang bisa dibandingkan denganku? Ada begitu banyak senjata abadi, akulah pemimpinnya, dan 9 dari 10 senjata di dunia berasal dari tanganku sendiri. Sebuah kata heroik berlama-lama di telinga Chen Ye. Suaranya sangat mengejutkan, tetapi jika Anda mendengarkan dengan seksama, rasanya seperti memamerkan kekayaan Anda. 9 dari 10 senjata di dunia berasal dari tangannya. Ini sebagian besar benar. Reinkarnasi di kuburan. Sosok berjubah putih terwujud, bukan sosok tinggi atau rambut panjang berkibar, tetapi seorang pria tahu berjubah putih, dengan lingkaran cahaya mengambang di belakangnya. Setelah diperiksa lebih dekat dari lingkaran cahaya itu, sebenarnya itu adalah 18 pedang panjang, sepertinya mereka semuanya abadi. Chen Ye sedikit mengernyit, melihat dewa penempaan, paksaan tak terlihat datang. Chen Ye tidak berbicara omong kosong, dan segera mengepalkan tinjunya dan berkata, selanjutnya adalah Chen Ye, penguasa makam pemakaman reinkarnasi, dan saya telah melihat senior di sini. Saya juga berharap para senior ingin membantu saya. Sekarang Kunlun sangat lemah sehingga tidak bisa lagi menempa senjata peri. Senior menerima saya sebagai murid, saya pasti akan memperkuat Kunlun Su dan menenangkan klan roh darah. Forging God Sovereign tertegun sejenak, menatap Chen Ye, dan kemudian memandang Ni Baijian, dan berkata, kamu pikir aku pasti akan menerimamu sebagai murid? Aku menempa God Sovereign, tetapi menerima murid magang sangat keras. Tidak ada sampah, tidak ada sampah, tidak ada yang biasa-biasa saja. Dan ketika saya melihat Anda sekarang, tampaknya memuaskan ketiganya. Aku bahkan belum melangkah ke alam senior kaisar. Aku benar-benar tidak tahu dari mana kepercayaan dirimu berasal. Ketika Ni Baijian mendengar kata-kata dewa penempa, dia masih berdiri dan berbicara untuk Chen Ye, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan tentang dia, surga 7 lapis alam Taoyuan dibantai ke alam dewa surga 5 lapis. Di zaman kuno, saya tidak dapat menemukan beberapa individu. Forging God Monarch sedikit terkejut, oh, apakah orang ini sangat kuat? Lapisan ketujuh dari alam Daoyuan sebenarnya memenuhi syarat untuk menghadapi lapisan kelima dari alam dewa. 16 alam kecil. Mata penempaan Divine Sovereign sedikit berubah, dia secara alami tidak berpikir bahwa Ni Baijian akan menipunya dalam masalah ini. Tidak buruk. Tidak ada jenius seperti itu saat itu. Dia tiba-tiba tersenyum dan berkata, bukankah itu hanya menerima magang? Saya menerima saya. Dia bermain dengan pedang tipis dan berkata sambil tersenyum, sekarang situasi di Kunlun telah mencapai level ini. Duer, ada pedang di luar rumah yang disebut pedang pemancing. Itu digunakan oleh guru untuk memancing. Saatnya untuk memancing. Magang. Jangan melihat artefak abadi yang mengelilingi guru. Tapi ini disimulasikan oleh akal sehat, itu tidak nyata, aku tidak bisa memberikannya padamu. Tuan penempa berkata sambil tersenyum, Chen tuaku, tidak ada banyak hal pada masa itu. Ada begitu banyak artefak abadi, artefak Raja Surgawi, dan artefak abadi esensi campuran, sedemikian rupa sehingga keluarga tidak dapat menyimpannya. Jika Anda berada di zaman kuno, Anda akan menjadi murid saya. Saya akan memberi Anda 180 dewa dan raja, dan jika Anda menemukan sesuatu yang tidak enak dipandang, lempar saja ke arah Anda dan ledakan diri Anda, bunuh dia. Chen Ye sedikit terkejut, tuan ini tampaknya sangat tidak selaras. Ketika master lain keluar, mereka lebih shock, kemudian mereka diyakinkan oleh diri mereka sendiri, tetapi master ini tidak mengambil jalan yang biasa. Adapun pedang memancing itu.
Artefak Raja Ilahi kelas 3 digunakan untuk memancing, yang benar-benar mewah. Chen Anping, Dewa Penempa, harus dianggap sebagai orang terkaya di Kunlun Su saat itu. Artefak Raja Dewa digunakan sebagai tombak, dan artefak abadi Hunyuan dibuang kemana-mana. Jika ini diteruskan ke Kunlun Su saat ini, diperkirakan Han Yun dan yang lainnya akan sangat malu sehingga mereka akan menyeka leher mereka dan bunuh diri. Setelah 1000 atau 2000 tahun kerja keras, mereka bahkan tidak bisa mendapatkan senjata peri kelas 1, tetapi tuan baru ini sangat boros. Chen Ye membayar upacara magang. Di samping, Ni Baijian menjelaskan situasi saat ini kepada Chen Anping, Dewa Penempaan. Setelah waktu yang lama, Chen Anping berkata dengan kemarahan yang benar, pada masa itu, ketika Lao Su menggunakan artefak abadi Hunyuan sebagai bom, klan roh darah, bajingan ini, benar-benar menghapus garis pemurnian tubuh Kunlun Su, dan juga memusnahkan Lao. Sekte Pemurnian Artefak Su. Bajingan-bajingan ini. Chen Ye, kamu sekarang adalah murid utama Lao Su. Saya memberi Anda penempaan 10.000 prajurit dan Anda mengingatnya untuk saya. Buat lebih banyak senjata peri, dan jika Anda bertemu dengan klan roh darah, jangan bertarung demi darah dan daging, gunakan saja alat peri untuk menyelesaikannya untuk saya. Benar saja, Chen Ye menghela nafas. Sebelum Chen Ye bisa bereaksi, Chen Anping sudah menggunakan metode jiwa untuk mengirimkan latihan ke Chen Ye. Penempaan 10.000 prajurit. Bukan hanya namanya saja yang powerful, tapi isinya bahkan lebih powerful. Dari pedang panjang biasa, pisau panjang, hingga kuali besar dan senjata lainnya, ada metode penempaan, dan bahkan ada metode penggabungan senjata, senjata jiwa khusus, senjata khusus untuk menghancurkan daging, del. Ada hukumnya. Bab 1233. Ini hanyalah sebuah ensiklopedia manufaktur senjata. Selama kekuatannya cukup, bahannya cukup, dan jenis senjata apa yang ingin Anda buat, ada catatan di dalamnya. Senjata apa, formasi apa yang harus dijelaskan, bagaimana menggambarkan formasi, dan bahkan situasi penempaan sebelum dan sesudah dicatat dengan jelas. Pada saat yang sama, latihan ini juga 5 kali lipat. Lapisan pertama, bab-bab dari alat roh penempaan, dari alat roh kelas 1 hingga alat penempaan alat roh kelas 9. Lapisan kedua, metode menempa senjata peri. Lapisan ketiga, metode menempa alat Raja Peri. Lapisan keempat, metode menempa artefak abadi Hunyuan. Lapisan kelima, metode penempaan artefak jalan. Semuanya. Latihan ini saja sudah cukup untuk menghidupkan kembali garis pemurnian artefak Kunlun Su. Tidak mengherankan bahwa pada masa itu, Chen Anping disebut Dewa Penempa, dan dia adalah lapisan ke-9 dari alam primordial, dan statusnya lebih tinggi daripada banyak ahli di alam harmoni. Tepat ketika Chen Ye menerima latihan, pesawat Gaowu, tanah klan roh darah. Pria tua yang menakutkan itu tiba-tiba membuka matanya, dan tekanan tirani menyapu ribuan mil. Ribuan murid di alam kaisar dan murid di alam dewa menyemburkan darah ke tanah. Orang tua itu memuntahkan seteguk darah, dan pupil matanya dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa, sampah ini mati lagi. Wei Wucheng, sampah di antara sampah. Kuilong, cepat datang dan temui aku. Sebelumnya, ketika Wei Wucheng dan yang lainnya berangkat ke Kunlun Su, dia diam-diam memasuki sebuah sumber. Sekarang beberapa asal telah runtuh, itu berarti bahwa orang-orang itu sudah mati, dan dia secara alami menderita serangan balik, di bawah kemarahan yang ekstrim, dia memerintahkan Kuilong, yang bertanggung jawab atas Kunlun Su, untuk datang. Seorang prajurit setengah baya datang dengan cepat, berlutut di tanah dengan penuh hormat, mengepalkan tinjunya dan berkata, "Leluhur. Ada yang salah dengan Kunlun. Kamu segera mengirim seseorang untuk memeriksa, Wei Wucheng akan mati." Suara dingin lelaki tua itu tidak memungkinkan keraguan. Pria parubaya Kuilong terkejut, dan dia juga mengerti bahwa Kunlun Su mengalami kecelakaan sebelumnya. Gelombang macam apa yang bisa dihasilkan oleh pesawat bela diri rendah? Saya pikir Wei Wucheng bisa menyelesaikannya dalam hitungan menit. Tanpa diduga, Wei Wucheng juga mengalami kecelakaan. Ini hanyalah sebuah fantasi. Di tempat sampah, sebenarnya ada roh darah kuat yang menekan itu. Mungkinkah ada orang kuat yang lahir di Kunlun Su? Aku pergi sekarang juga, Kuilong berkata dengan suara gemetar. Tepat ketika dia hendak pergi, lelaki tua yang menakutkan itu tiba-tiba berkata, "Berhenti." Kuilong tercengang, berbalik dengan susah payah, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, "Leluhur tua, apa lagi yang harus dipesan?" Pria tua itu mendengus dingin, menjepit jari-jarinya, dan memaksakan setetes esensi darah, dan pada saat yang sama, piring formasi juga terbang. Kunlun Su adalah tanah semut, energi spiritualnya tipis, dan tidak ada perubahan selama ribuan tahun. Mengapa itu terjadi berulang kali? Pasti ada yang salah di sini. Sekarang saya menggunakan esensi darah untuk mengaktifkan formasi yang menentang langit,
tetapi saya ingin melihat apa yang terjadi pada Kunlun Su. Kamu tunggu saja di sini ketika hasilnya keluar, tidak akan terlambat untuk menembus Kunlun Void. Aku ingin melihat bagaimana sekelompok semut dapat membunuh pembangkit tenaga roh darahku berulang kali. Kuilong tercengang, dan dia tidak berani mengambil napas. Dia tidak pernah membayangkan bahwa senior yang sangat dihormati ini akan menggunakan esensi darahnya untuk memeriksa situasi pesawat bela diri tingkat rendah. Chen Ye dari Kunlun Su secara alami tidak tahu bahwa krisis itu mendekat selangkah demi selangkah. Dia sepenuhnya tenggelam dalam Forge of All Things. Saya tidak tahu berapa lama, Chen Ye membuka matanya dan akhirnya mengerti menempa segalanya. Ada juga banyak pengetahuan dan metode untuk menempa berbagai senjata di pikiran saya, dan saya tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan, sekarang garis artefak virtual Kunlun hampir hancur total, dan alat spiritual saat ini semuanya sesuai dengan miliknya sendiri. Cocok. Metode pembuatannya sendiri. Bangun senjata Anda sendiri. Hal ini juga sejalan dengan metode penggunaan sendiri, dan alat spiritual juga lebih memperhatikan dirinya sendiri. Namun, kekuatannya jelas tidak sekuat senjata spiritual yang ditempa dalam menempa segalanya. Bahkan jika mereka memiliki tingkat yang sama, kekuatan yang pertama setidaknya satu tingkat lebih rendah dari yang terakhir. Kedua prajurit itu yang hampir sama menggunakan dua jenis senjata spiritual, siapa yang menang? Selain itu, tidak mungkin bagi Chen Ye untuk terus menyempurnakan alat untuk semua orang. Bahan untuk artefak Raja Ilahi dan artefak abadi dari esensi campuran harus ditemukan di klan Roh Darah. Bahan-bahan ini pada dasarnya lebih dari 10.000 tahun kayu, atau bahkan pasir surgawi khusus, Del. Diperlukan 10.000 tahun untuk menunggu virtual Kunlun muncul secara alami, dan akan membutuhkan 10.000 tahun untuk memastikan bahwa itu tidak akan rusak selama periode situasi, hampir tidak mungkin untuk dicapai. Menyebarkannya ke orang lain. Chen Anping membelai dagunya dengan ringan, dia tidak memiliki janggut, tetapi dia tampak seperti seorang ahli. Dia berkata perlahan, iya, tetapi Anda hanya dapat menemukan beberapa orang yang dapat dipercaya dan menerima mereka sebagai murid Anda. Anda menyebarkannya kepada mereka dan membiarkan mereka berspesialisasi dalam menyempurnakan alat roh dan senjata peri. Tentu saja, kamu juga bisa menyederhanakan menempa segalanya dan menyebarkannya dalam skala besar. Itu hanya teknik penempaan, orang tanpa bakat tidak bisa memahaminya sama sekali. Cukup, mata Chen Ye berbinar, jadi Kunlun Su mampu menghasilkan beberapa prajurit ilahi sendiri. Tuan, saya telah mengumpulkan 12 senjata peri di luar Anda. Ambillah. Hal-hal tingkat rendah ini digunakan untuk mencegah beberapa orang membuat masalah. Chen Anping tidak peduli, dan bermain dengan pisau pendek di tangannya. Dibandingkan dengan Ni Baijian dan Sue Qiye, dia memiliki miliknya sendiri. Gaya. Terima kasih Tuan. Kalau begitu aku akan pergi ke Raja Sendan. Chen Ye membawa pedang pancing, dan benar-benar merasa bahwa namanya tidak terlalu bagus. Setelah meluangkan waktu untuk mengintegrasikan pedang pembunuh naga dan pedang Xingchen ke Raja Dewa ini, ganti namanya. Bagaimanapun, dia memegang pedang pancing pergi berperang tidak akan menyelamatkan muka. Ketika dia berjalan keluar, dia melihat sebuah gunung di sisi yang berlawanan dari kejauhan, yang juga berada di gunung, tetapi gunung di gunung ini bukan rumah biasa, tetapi istana yang indah. Istana Surgawi. Saat berikutnya, Chen Ye datang ke Istana Dewa Pil Obat. Jika diperhatikan dengan seksama, bagian luar istana ini terbuat dari besi emas yang berumur 10.000 tahun. Sebuah pilar tunggal terbuat dari batu bintang berusia 1.000 tahun, dan sejumlah besar bulu monster digunakan sebagai karpet. Bulu ini sepertinya berada di alam dewa. Hei, bagian ini milik kerajaan Raja para Dewa. Chen Ye melihat karpet bawah tanah saat dia berjalan, merasakan kekuatan yang tersisa yang berasal dari karpet bulu monster ini, untuk menilai kekuatan tempur monster. Dalam hidup mereka, ada hampir ratusan meter persegi bulu di sekitarnya. Itu terlihat seperti bulu cerpelai di luar, tetapi dapat dijamin untuk tetap tidak berubah selama ribuan tahun dan tidak membusuk selama 10.000 tahun, dan masih menggunakan perut monster. Monster diubah menjadi prototipe, dan perutnya sangat rapuh, sehingga sebagian besar sisik dipadatkan untuk pertahanan, dan sebagian kecil terbuka, yang merupakan bagian terlembut dari monster dan bagian karpet yang paling cocok. Di depan area seluas beberapa ratus meter persegi ini, monster macam apa yang dibunuh oleh Dewa Eliksir? Bab 1234. Atau sudah dibeli. Bagaimanapun, dia adalah alkemis top Kunlun Su di zaman kuno. Seorang pejuang bisa tanpa senjata, tetapi bukan tanpa pil. Apalagi setelah orang biasa memasuki alam dewa dan alam dewa, mereka semua perlu memahami Tao dan memperbaiki diri. Alam primordial dan alam harmoni Dao mungkin adalah kekuatan hukum kultivasi. Ini hanya bisa mengandalkan penebusan dosa jangka panjang terus-menerus, ingin menghindari penebusan dosa ratusan ribu tahun, praktek, untuk membeli pil obat.
Dan Raja Sendan tampaknya adalah alkemis paling terampil di dunia maya Kunlun. Dia harus bisa menyempurnakan banyak Hunyuan dan, Hedao dan Lao dan. Bukankah ini sama dengan menjadi tiran lokal? Jenis yang lebih kaya dari dewa penempa. Chen Ye menelan ludahnya, dan Ni Baijian juga melihatnya, dan berkata, "Wah, jangan cemburu, kamu bisa mengendalikannya di masa depan. Pikirkan tentang itu, kamu mendapatkan keterampilan unik Chen Anping dalam menempa senjata. Saya belajar metode pemurnian pil obat dari Raja Sendan. Kultivasi dan kekuatanmu akan tumbuh sangat mengerikan." Ni Baijian berkata ya, dia sedikit iri. Meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik di ranah Dao, artefak Dao sebelumnya diciptakan oleh Dewa Penempaan Chen Anping. Pil terobosan juga terkait dengan Raja Pil Ilahi. Itu tergantung pada wajah orang lain. Bahkan dapat dikatakan bahwa di zaman kuno, sebagian besar orang kuat bekerja untuk menempa dewa dan dewa. Setiap kali harta diperoleh secara tidak sengaja, itu dijual untuk membeli bahan, dan kemudian mereka berdua, atau murid mereka, dibayar untuk membantu membuat senjata yang memuaskan, atau pil obat dengan efek pemurnian yang sangat baik. Pada langkah ini, Chen Ye telah berjalan lebih jauh darinya. Istana mewah terlihat beberapa lantai ke atas. Di plakat istana terukir beberapa karakter besar dengan naga terbang dan burung phoenix, Istana Sendan. Istana Sendan. Karena ini adalah istana seperti itu, seharusnya ada banyak pil obat yang tersisa. Itu pasti cukup untuk memulihkan cedera Ye Luhur. Chen Ye datang ke depan aula, mendorongnya dengan lembut, dan tiba-tiba merasa bahwa 15 boneka pertempuran di istana dengan cepat diaktifkan, dan mereka datang untuk membunuh dengan berbagai senjata peri, dan napasnya bahkan lebih kuat daripada 12. Senjata peri barusan. 15 boneka pertempuran. 7 patung memasuki alam para dewa dengan 3 lapisan surga, dan 8 patung memasuki alam para dewa dengan 4 lapisan surga. Dengan barisan seperti itu di dunia luar, hampir sulit untuk menemukan lawan, tetapi untuk Raja Sendan, saya khawatir itu hanya pengaturan acak. Bagaimanapun, ini hanya salah satu dari banyak sarang lamanya, dan fungsinya sama dengan penempaan para dewa setelah kembali ke pengasingan di kediaman masa depan. Selain itu, di zaman kuno, siapa yang berani menyerang wilayah Raja Sendannya? Ledakan. Chen Ye menghancurkan boneka pertempuran yang memasuki ranah para dewa dengan pukulan. Kekuatan bertarung yang dia hancurkan sekarang, nyaris tidak bisa dilawan. Ini adalah umpan balik yang dibawa oleh mata iblis setelah membangkitkan beberapa garis keturunan, dan kekuatannya meningkat secara signifikan. Keciut. Suara mendesing. Suara menembus udara keluar. 3 boneka perang yang memasuki ranah para dewa dan lapisan keempat surga bergabung, dan mereka bertempur dalam pertempuran yang menentukan, meledakkan Chen Ye ke udara selama puluhan meter. Boneka perang lainnya juga datang di belakang Chen Ye dan menyerang dengan keras. Tampaknya itu adalah lapisan boneka perang. Tetapi 15 boneka pertempuran ditembak bersama, Chen Ye agak sulit untuk dihadapi. Bang bang bang. Ledakan. Chen Ye dibombardir puluhan kali berturut-turut, dengan bekas luka dan wajah pucat. Dia tidak lagi ragu-ragu, dan buru-buru mengeluarkan pedang panjang dari klan roh darah, menebas di langit, ki dan darahnya meroket, meninggalkan jejak gelap di udara, yang tidak menghilang untuk waktu yang lama, dan bahkan meledakkan 7 patung. Ke alam dewa. Boneka pertempuran dari langit 3 lapis. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Boneka perang ini tidak takut terluka. Sangat merepotkan untuk tidak mundur. Chen Ye mengelak dan menghindari tinju boneka perang yang telah memasuki ranah para dewa, tetapi sebuah lubang besar meledak dari dinding di sebelahnya. Dia menebas dengan pedang, samar-samar memecahkan formasi, menghancurkan kekuatan boneka pertempuran ke karpet, dan menendangnya dengan satu tendangan. Dua tuan, bagaimana boneka pertempuran ini disempurnakan? Apakah itu mengandalkan batu roh sebagai energi untuk operasi? Atau kemampuan untuk menyerap energi spiritual dari dunia luar sendiri? Sempurnakan boneka pertempuran. Juga dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama dapat dibuang, itu benar-benar menghapus kekuatan jiwa musuh, menghancurkan dantian, mengubahnya ke area pusat, dan memasukkan batu roh berkualitas tinggi, atau bahkan batu abadi sebagai sumber energi, untuk mendukung pertempuran boneka perang. Yang hanya membutuhkan kekuatan batu abadi. Kehabisan, mereka juga berhenti. Jenis lainnya adalah gigi. Prinsipnya adalah untuk sepenuhnya menghapus kekuatan jiwa musuh, tetapi itu tidak akan menghancurkan tubuh. Bagian dari kekuatan jiwa dibagi ke dalamnya, yang setara dengan tubuh kedua. Itu adalah ditingkatkan, tetapi fleksibilitasnya jauh lebih tinggi daripada yang pertama. Ia memiliki kemampuan untuk secara mandiri menyerap energi spiritual eksternal dan menghasilkan darah, tetapi tidak kuat. Kaisar Iblis Pedang Hijau termasuk dalam kategori kedua. Ada jiwa Chen Ye di tubuhnya, dan dia memiliki beberapa kemampuan untuk membedakan. Hal ini
Itu datang dari pintuku. Di pemakaman reinkarnasi, Dewa Penempa mengamatinya dengan cermat dan berkata, saya dapat melihat bahwa itu dibuat oleh seorang murid dari garis keturunan saya. Ini dengan cara yang bisa dibuang. Energi mereka berasal dari hati, keluarkan saja. Tapi hati-hati, jangan salah ambil bagian tengah jantung kiri. Ketika boneka perang ini disempurnakan, banyak bahan peledak ditambahkan ke tubuh mereka, begitu mereka dihancurkan, mereka dapat menghancurkan diri sendiri untuk membunuh musuh. Jika Chen Ye mengambil batu roh yang salah, boneka perang akan langsung meledak. Dipahami. Chen Ye meraih boneka pertempuran yang terbunuh di depannya, tangan kirinya membentuk cakar dengan 5 jari, dan menghantam jantung, menusuk kulit dan daging boneka pertempuran, dan meraih batu putih yang mirip dengan hati. Dan kemudian napas boneka pertempuran itu keluar. Turun dan mati. Batu putih bersinar dengan kilau yang mempesona, dan energi spiritual yang terkandung di dalamnya jauh melebihi batu spiritual. Itu adalah batu peri. Secara umum, sepotong batu abadi sudah cukup untuk orang kuat pada tahap awal memasuki dewa untuk berlatih selama jangka waktu tertentu, dan itu juga dibagi menjadi kelas rendah, kelas menengah, kelas tinggi, dan kelas atas. Grade senjata dibayar dengan batu abadi. Batu abadi, yang dikenal sebagai batu abadi, sebenarnya adalah batu dengan konsentrasi energi spiritual 10 kali lebih tinggi daripada batu spiritual. Biasanya diproduksi dalam urat biji besar, tetapi urat biji besar Kunlun Su dijarah oleh klan roh darah sejak awal, dan benda ini hanya dapat diperoleh dari klan roh darah, dan Kunlun Su tidak memproduksinya. Chen Ye melemparkan boneka pertempuran ini, dan sosoknya seperti kilat, lewat di depan 7 atau 8 boneka pertempuran, dan merebut batu peri mereka. Dia menghunus pedangnya dan menerbangkan 2 boneka perang, dan dengan cepat menembak. Segera, batu abadi inti dari 15 boneka pertempuran semuanya dipegang olehnya. Adapun boneka pertempuran ini, mereka juga kekuatan tempur, dan Chen Ye juga menerima cincin penyimpanannya, yang meningkatkan kekuatan Hall of Light. Mencicit. Bab 1235. Gerbang istana yang didorong Chen Ye terbuka, dan ketika dia benar-benar melihat ke dalam, itu sangat hemat. Hanya ada 2 meja dan beberapa bangku, tetapi semuanya terbuat dari batu giok darah berkualitas tinggi dan sangat mewah. Ketika dia sampai di lantai 2, dia melewati sebuah ruangan dengan beberapa batu abadi, tetapi kualitasnya tidak tinggi. Saat Chen Ye secara bertahap menyelidiki ke atas, di kuburan reinkarnasi, batu nisan yang melambangkan Raja Sen dan bereaksi lebih dan lebih intens, dan bahkan semakin banyak retakan muncul di batu nisan, dan akan segera keluar. Boneka pertempuran alam Raja Dewa. Chen Ye menatap pria parubaya yang berdiri di pintu masuk tangga, melihat lebih dekat, dan menemukan bahwa pihak lain tidak bergerak sama sekali. Dia menyelidiki lagi, energi batu abadi di dada boneka pertempuran telah habis, dan tentu saja dia tidak bisa bergerak, tetapi boneka pertempuran kerajaan Raja Dewa harus digunakan, diperkirakan batu abadi kelas menengah harus digunakan, dan saya tidak tahu apakah ada di istana ini, jika ada, itu adalah Anda dapat menggunakan satu lagi untuk waktu yang singkat, tetapi tidak untuk waktu yang lama. Ketika Chen Ye melangkah ke balkon atas, sebuah tablet batu tiba-tiba meledak di kuburan reinkarnasi. Perasaan ilahi Raja Sendan dilepaskan, dan kemudian kata-kata mengejutkan muncul di telinga Chen Ye, yang mengejutkan Chen Ye. Pil ilahi dunia, lakukan yang terbaik, dan hina dunia, siapa yang bisa dibandingkan denganku. Ketika kalimat ini masuk ke telinga Chen Ye tidak bisa menahan perasaan terkejut. Suaranya sangat tirani, tetapi memiliki rasa mendominasi dan imperialisme. Sebuah hantu secara bertahap muncul di benaknya, mengenakan mahkota di kepalanya dan menutupi tubuhnya kaisar obat mujarab yang menghantui. Raja ilahi. Tidak. Itu harus disebut kaisar pil ilahi. Orang ini harus berada di puncak alam primordial. Jika dia memasuki alam Dao, dia bisa disebut kaisar Sendan. Pil ilahi di dunia, lakukan yang terbaik. Mengapa Sendan? Pil roh primordial dapat membantu memahami hukum ruang. He Dao Sendan dapat membantu Anda memahami hukum waktu. Sebelum mencapai Dao Realm, Anda dapat memperbaiki Dao Divine Pill, yang juga berguna bagi Dao Realm yang kuat. Raja Divine Pill seperti itu dapat disebut Divine Pill King. Ini tidak berlebihan, bahkan Chen Ye merasa bahwa, kata kaisar tidak cukup untuk dibandingkan dengan pihak lain. Di zaman kuno, ada banyak alkemis di dunia maya Kunlun. Tetapi di garis alkimia, kemampuan alkimia adalah yang terkuat, jumlahnya terbesar, dan murid terbanyak tidak lain adalah Raja Pil Ilahi. Raja Pil Ilahi dan Raja Ilahi Tempa. Satu fokus pada alkimia dan yang lainnya fokus pada pemurnian senjata, tidak heran klan roh darah akan memimpin melawan mereka saat itu. Dia bahkan lebih enggan untuk membunuh mereka, dan malah memenjarakan mereka di penjara surgawi klan roh darah. Dia seharusnya ingin menaklukkan mereka.
Jika tidak, jenius tak tertandingi seperti itu akan sangat langka bahkan di antara klan roh darah. Jika keduanya dipromosikan ke puncak alam harmoni, saya khawatir mereka dapat memperbaiki pil obat yang sangat bermanfaat bagi mereka yang kuat di alam penciptaan. Reinkarnasi di kuburan. Seorang pria parubaya muncul perlahan, mengenakan jubah naga 9 pola, mahkota di kepalanya, pedang panjang di pinggangnya, dan kaki yang mempesona di kakinya. Itu adalah Raja Sendan. Firaun, indera spiritualmu juga sudah keluar. Chen Anping bercanda berkata, kamu menyempurnakan 18 boneka pertempuran di alam primordial dan 7 boneka pertempuran di alam Dao, kan? Apakah ada sisa makanan di Kunlun Void? Ini adalah pemilik makam pemakaman reinkarnasi. Kami membutuhkan orang ini untuk keluar dari tempat itu. Raja Sendan Wang Qiantian menggelengkan kepalanya sedikit, melihat semua ini dengan linglung. Akhirnya, matanya tertuju pada Chen Ye. Tidak semua indera spiritual mengetahui rahasia kuburan reinkarnasi. Dia berkata, alam Dao Yuan, yang bertanggung jawab atas Kunlun Su. Kunlun Su, apakah itu lemah sejauh ini? Bukan, Chen Ye berkata perlahan, Kunlun Su saat ini didasarkan pada lapisan ke-9 dari ranah kaisar. Dia mengulurkan tangan kirinya sedikit, lengannya bergetar, kulitnya berubah menjadi emas merah, dan kitirani dan darah mekar, mengatakan, meskipun saya adalah lapisan ke-7 dari alam Dao Yuan, saya bisa bertarung ke lapisan ke-5 dari alam dewa. Jadi, Kunlun terutama didasarkan pada saya. Ki dan darah bagus, tetapi jika ranahnya terlalu rendah, itu tidak cukup. Bisakah kamu membawa kami keluar dari tempat itu? Konyol. Dia melihat sekeliling dan menutup matanya, seolah merasakan sesuatu. Pasti mendapatkan beberapa informasi tentang pemakaman reinkarnasi. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia membuka matanya dan berkata kepada Chen Ye, ternyata bagian asal dan indera spiritualku dicegat oleh pemakaman reinkarnasi ini. Dan kamu adalah pemilik makam. Masuk akal kalau aku harus membantumu. Hanya saja aku pandai alkimia, dan aku tidak pandai bertarung. Ketika tubuh asliku masih ada, aku bahkan membuat beberapa boneka pertempuran, dan aku bisa bertarung bahkan di puncak alam Dao. Raja Sendan menghela nafas. Hanya saja boneka perang semuanya dihancurkan oleh pembangkit tenaga dari perlombaan roh darah. Aku tidak meninggalkan apapun di Kunlun Su. Satu-satunya yang tersisa adalah boneka pertempuran Raja Dewa di istana ini, yang merupakan satu-satunya pikiran istana ini. Hanya saja hanya ada beberapa batu abadi kelas menengah yang tersisa, dan paling banyak mereka dapat mengerahkan kekuatan tempur untuk memasuki dan meninggalkan lantai 6 atau 7 alam dewa. Ini sudah sangat bagus, Chen Ye berkata terus terang, para senior di pemakaman reinkarnasi adalah semua tuanku. Oleh karena itu, para senior secara alami adalah tuanku. Sekarang di Kunlun Su, garis pemurnian artefak telah dihancurkan. Garis alkimia adalah setengah sisa. 5 Danzun dari kota Dangsu. Bahkan, beberapa teknik alkimia diperoleh dari reruntuhan zaman kuno. Tapi itu tidak lengkap, jadi sangat sulit bagi mereka untuk memperbaiki Bailing dan kuno, agak enggan untuk mengatakan bahwa mereka adalah alkemis ranah Taoyuan. Jika teknik alkimia tingkat dewa yang dipelajari Chen Ye diteruskan kepada mereka, banyak ramuan yang bisa disempurnakan. Dipahami. Kekuatan Raja Sendan sedikit menyelidiki dunia luar, lalu mengangguk dan berkata, karena dunia luar alkimia telah dihancurkan, Raja ini juga ingin melihat semua orang di Kunlun Su tidak lagi meminum pil obat tingkat dewa, jadi aku akan mewariskan teknik alkimia kepadamu. Saat berikutnya, dia menegakkan lengannya, dan kilatan cahaya melesat di antara jari-jarinya, yang menyatu dengan alis Chen Ye. Pengetahuan tentang alkimia muncul di benak Chen Ye. Keputusan Wandan. Seperti menempa segala sesuatu, itu termasuk metode pemurnian dari pil alam Raja Abadi ke pil alam Hedao. Menguasai. Aku ingin menyebarkan latihan semacam ini, bagaimanapun juga, aku tidak bisa berspesialisasi dalam alkimia, Chen Ye berkata perlahan. Ya, 5 lapisan pertama, artikel di bawah Hunyuan Sendan, dapat diedarkan, Raja Sendan berkata, metode pemurnian Hunyuan Sendan dan Hedao Sendan tidak dapat diungkapkan, jika tidak maka akan terus mengalir. Pembangkit tenaga listrik dari alam primordial dan kekuatan alam harmoni datang untuk membunuh dan merebut formula ajaib. Itu dapat menyempurnakan formula ajaib untuk memahami hukum ruang dan waktu. Pasti akan ada banyak orang kuat untuk direbut. Ketika Raja Sendan ada di sana, dia berada di puncak alam primordial, dan dia memiliki banyak boneka perang, murid, dan penjaga di bawah komandonya, jadi tidak ada orang kuat yang berani menyerangnya, tetapi dalam kata-kata Chen Ye, dia berusia 100 tahun. Persen terkepung. Terima kasih Tuan. Chen Ye mengepalkan tinjunya dan berkata, juga, tolong minta guru untuk mengajar melacak 1000 mil.